إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita menjadi sebuah amalan yang saleh, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang sukses. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, ketika Allah mengumpulkan manusia di tempat yang disebut dengan mahsyar, setelah Allah bangkitkan manusia dari kuburnya, kemudian Allah giring manusia semua ke tempat yang namanya mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Hari itu manusia akan digiring oleh Allah ke satu tempat yang disebut dengan mahsyar, dalam kondisi tidak pakai baju, telanjang, tidak disunat, dan tidak menggunakan sendal. Disitulah kondisi musibah, kondisi yang paling sulit yang akan ditimpa oleh manusia semuanya. Itulah hal perkara yang paling berat yang akan kita alami semuanya. Ada satu pemandangan ketika hari itu terjadi, yaitu apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, bahwa itu nanti akan terjadi. Nanti akan terjadi. Ada sekelompok manusia ketika dikumpulkan di mahsyar, para jemaah, mereka saling salah menyalahkan. Di padang mahsyar mereka saling salah menyalahkan. Kalau bahasa kita, gara-gara lo nih, ya salahnya lo sendiri ngikut gue. Ada dialog saling salah menyalahkan di mahsyar. Antar siapa dengan siapa? Saya bacakan ayatnya kepada Anda, dan kita akan ambil pelajarannya. Di dalam surat Saba pada ayat yang 31 dan di bawahnya, Allah mengatakan apa? Walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Ketika orang-orang yang banyak berbuat kezaliman itu, mereka berdiri di mahsyar. Mauqufuna inda rabbihim. Mereka berdiri di hadapan Allah sudah. Ini sidang ini. Sidang di mahsyar, jamaah. Ya. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla. Satu sama lain menyalahkan orangnya, temannya. Yang A menyalahkan si B, yang B bela diri. Yarji'u ba'duhum ila ba'd. Satu sama lain akhirnya kembali ke temannya. Saling menyalahkan, saling memojokkan, artinya mereka satu sama lain hari itu menjadi musuh. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin li ba'din adu. Teman-teman, pertemanan nanti di hari kiamat itu satu sama lain jadi musuh, jamaah. Saling menyalahkan.
Bayangin, padahal dahulunya di dunia mereka menjadi teman akrab dan sangat akrab sekali. Tapi ketika di padang mahsyar nanti, ketika berdiri di hadapan Allah, mereka satu sama lain tidak akan bisa membantu. Justru saling memusuhi, saling menyalahkan. Apa yang terjadi? Yaqulul ladzina stud'ifu lil ladzina istakbaru. Orang-orang yang lemah akan mengatakan kepada orang-orang yang sombong. Maksudnya apa? Temannya yang satu, si A, mengatakan kepada temannya yang si B, yang memiliki kekuatan lebih besar bagi dia saat itu. Laula antum lakunna mu'minin. Coba kalau nggak gara-gara lo ya. Gara-gara lo nih gue jadi orang kafir. Gara-gara kamu ini saya menjadi orang yang penuh maksiat. Gara-gara kamu saya begini, gara-gara kamu saya begini. Coba dulu saya nggak berteman sama kamu, saya akan menjadi orang beriman. Walaula antum lakunna mu'minin. Kalau nggak karena kalian, saya menjadi orang beriman. Ini di hari kiamat nanti dialog ini. Lalu temannya tadi bilang apa? Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu. Lalu si B mengatakan kepada si A ini, nahnu sadadnakum anil huda. Ya, saya yang menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mau apa kamu? Saya yang menyesatkan kamu dari jalan Allah. Idja'akum. Padahal Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW itu ada di hadapan kamu. Saya yang menyesatkan kamu. Bal kuntum mujrimin. Kalian semua sudah menjadi pendosa-pendosa. Terus gimana dong jemaah? Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru. Lalu si A mengatakan kepada si B lagi, makrul laili wan nahar. Kamu itu godain saya setiap hari, pagi, sore, siang, malam, setiap hari kamu menggoda saya dan menyesatkan diri saya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Istamurunana an nakfura billah. Kamu yang menyuruh saya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa naj'alu lahu andada. Dan kamu yang menyuruh kita semua untuk berbuat syirik kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Saat itu sudah hari pengadilan jemaah. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Saat itu mereka hanya melihat azab neraka di depan mata mereka. Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahanam akan dibuka di mata-mata orang-orang yang seperti ini jemaah. Sudah saling menyalahkan hari itu hanya sekedar ucapan saja yang tak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun jemaah. Saya sebutkan lagi di surat Al-Ahzab ini ayat 66 dan seterusnya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari itu mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kalau tadi belum, mereka masih di mahsyar, sudah ngelihat neraka, salah menyalahkan. Gara-gara lo nih, iya memang saya yang menyesatkan kamu. Sudah mau apa, kita semua masuk neraka nih sudah. Salahnya sendiri kamu ngikutin saya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari itu mereka semua dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Lalu mereka mengatakan ya laitana, andai hari itu saya enggak ngikutin kamu, saya taat sama Allah, saya taat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya Allah, saya akui. Saya dulu mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat itu, para pembesar-pembesar itu yang saya dengerin. Saya tidak mendengarkan Al-Quran. Saya tidak mendengarkan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya dengarkan adalah teman-teman saya dan tokoh-tokoh itu. Fa'adalluna sabila, mereka yang menyesatkan aku dari jalanmu. Rabbana, jengkel mereka ini. Ngerasa dia disesatin, akhirnya dia doanya begini jemaah. Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, untuk mereka yang menjadi sebab
atas kesengsaraan saya di akhirat. Kasih dia azab yang double ya Allah. Gak ada, semua masuk neraka bareng-bareng. Inilah jamaah. Lalu apa yang terjadi lagi di dalam surat? Di surat yang lain Allah mengatakan, yauma ya'udzu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari-hari itu orang-orang zalim akan menggigit jarinya mereka. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, andai aku hari itu taat sama Rasulullah SAW. Saya tidak dengerin apa kata teman saya. Saya tidak mendengarkan apa kata tokoh-tokoh masyarakat yang tak faham Quran dan hadis Nabi itu. Saya tidak mendengarkan mereka. Saya tidak akan menuruti mereka saat itu. Pasti aku akan menjadi orang beriman. Tapi sayang, saya melihat orang dari ketokohan dan saya hanya mengikuti apa kata teman-teman saya. Ya lait, andai kata, andai. Aku saat itu di dunia taat sama Allah, taat sama Rasulullah SAW. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai aku meniti jalan yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Jalan menuju mana? Jalan menuju surga. Subhanallah. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Andai aku tidak menjadikan si fulan dan si fulan ini jadi teman saya. Andai saya nggak menjadikan si fulan ini teman saya akan selamat dari neraka. Tapi penyesalan jemaah, apa artinya penyesalan? Sudah tak manfaat lagi hari itu. Laqad adallani 'aniz dzikri. Mereka menjauhkan saya dari Al-Quran, menjauhkan saya dari petunjuk Rasulullah SAW, menjadikan saya selama di dunia benar-benar bukan menjadi hamba Allah, tapi menjadi hamba syaitan. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Saat itu setanlah yang akan menyesatkan manusia. Lihatlah jamaah, ini yang terjadi. Ada kelompok lain, saya bacakan juga di dalam Al-Quran. Kelompok ini, mereka ini yang masuk surga jamaah. Allah mengatakan demikian dengan mereka ini. Ya. Allah bilang tentang mereka di surat Shafat, fa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Penduduk surga, ini enak di kuping ini dengerinnya jemaah. Penduduk surga ketika duduk di surga, mereka hadap-hadapan sama temannya. Jadi di surga nih, duduk di surga, ngobrol di surga depan-depan. Masya Allah, sambil menikmati kenikmatan surga. Ngobrol mereka di surga. Apa isi obrolannya? Nostalgia dulu di dunia dia ngapain, sehingga mereka bisa masuk surga. Salah satu dari yang ngobrol penduduk surga itu bilang gini, qala qailum minhum inni kana li qarin. Salah satunya bilang gini, dulu saya di dunia punya teman setan. Setan ini bisa manusia, bisa jin jamaah. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya dulu punya teman, ini setan nih teman ini. Selalu main sama saya memang. Kemudian selanjutnya mengatakan, qalatallahi in kitta laturdin. Demi Allah, temanku ini hampir saja mencelakakan diriku. Hampir saja dia menjauhkan diriku dari Allah. Laula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat dari Allah, saya akan masuk ke dalam neraka juga gara-gara dia. Tapi alhamdulillah, saya sadar. Sehingga godaan teman saya itu, saya tutup telinga saya, nggak saya dengerin. Para jamaah sekalian, kita mau milih yang mana? Mau cari teman yang mana jamaah? Mau cari teman yang pertama atau mau cari teman
Yang kedua, Anda punya pilihan. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin li ba'din aduwwun illal muttaqin. Antara teman A dengan teman B dengan temannya si C nanti di akhirat akan jadi musuh. Illal muttaqin, kecuali teman-teman yang beriman. Teman yang iman. Teman beriman itu siapa? Yang nasihati, jangan bang, itu maksiat. Jangan dosa. Jangan dilarang. Ayo kita kerjakan, ini perintah Allah. Dia saling nasihat menasihati, saling tegur menegur. Dua-duanya ingin beriman. Ketika salah satunya wafat, yang temannya yang hidup mendoakan, seperti dalam hadis Ali bin Abi Thalib, temannya yang hidup, ya Allah, yang ngajak saya ke masjid dulu ini dia ya Allah. Ya Allah, yang ngajak saya dulu rajin ke majelis taklim si fulan. Ya Allah, yang menyadarkan saya dari kemaksiatan itu dia ya Allah. Yang menjadikan saya jauh dari kemaksiatan, dekat denganmu, ini dia ini ya Allah. Ampuni semua dosa-dosanya dia. Jauhkan dia dari azabmu. Masukkan dia ke dalam surgamu. Dan kumpulkan aku sama dia di surga. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Itulah dua teman yang nanti akan kumpul berdua di surga, kata Ali bin Abi Thalib. Yang satunya wafat, maka Allah pun gabungkan keduanya di surga, sehingga di surga kembali ngobrol. Mau cari teman yang mana? Di hadapan kita, mohon maaf, lebih banyak setannya daripada yang ngajak kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada seorang tabi'in namanya Malik ibnu Dinar. Dinukil oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan demikian, jemaah. Kita berteman dengan teman yang baik, lalu mengajak kita untuk mengangkat batu, itu jauh lebih mulia daripada Anda berteman dengan teman yang buruk dan mengajak Anda untuk makan makanan yang enak. Lihatlah, saya ulangi ucapan Malik ibnu Dinar. Anda berteman dengan teman-teman yang baik, tapi dia ngajak Anda untuk ngangkat-ngangkat batu, itu jauh lebih mulia daripada Anda berteman dengan teman yang buruk, tapi dia mengajak Anda untuk makan makanan yang enak. Imam Al-Qurtubi mengomentari juga mengatakan, kullu man sadda an sabilillah wa uti'a fi ma'siyatillah fahuwa syaitanun lil insan khadulan indal azabi wal bala. Apa artinya? Setiap orang yang mengajak Anda untuk jauh dari Allah, setiap orang yang mengajak kita untuk atau menghalangi kita dari jalan Allah, menghalangi kita dari jalan Allah, wa uti'a fi maksiatillah, lalu didengarkan dalam hal kemaksiatan kepada Allah, ketahuilah bahwa dia itu setan buat Anda. Di tafsir Imam Qurtubi pada surat Saba. Lihat jemaah. Mathalul jalisi salih, Rasulullah SAW mengatakan, perumpamaan teman yang baik dengan perumpamaan teman yang buruk seperti si fulan yang bermain dengan penjual minyak wangi. Dia nggak ikut beli karena dia nggak punya uang untuk beli, tapi pakaiannya pasti akan beraroma wangi juga. Dia akan kena semprot-semprot minyak wanginya. Tapi perumpamaan lingkungan pertemanan yang buruk seperti orang yang bermain dengan pandai besi. Dia bukan pegawai dan karyawan di pandai besi itu, bukan tukang di situ, tetapi bajunya ikutan robek jemaah.
Berapa banyak teman-teman kita sebetulnya dia adalah setan, jemaah. Udah azan nih, sholat dulu, lu ntar dulu deh, so alim lu. Ntar dulu. Rapat, udah azan nih, rapat nih. Nggak berani ngomong sama bosnya. Bos sudah zuhur, azan, sholat bos. Berani Anda ngomong, beranilah. Tapi jangan pakai gaya bahasa saya, ini retorika ceramah. Ngomong yang baik. Ya, jangan sampai menjadi setan teman sebelah kita. Jadikan orang yang di sebelah kita adalah mengajak kebaikan, jamaah. Berapa banyak orang-orang yang dulu tak kenal rokok, dulu tak kenal yang namanya rokok, tapi sekarang jangankan rokok, narkoba dikonsumsi. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang kenalin dia rokok? Siapa yang kenalin dia narkoba? Setan ini. Begitulah seterusnya. Dulu dia rajin sholat, masih di kampung dulu rajin sholat, pindah ke Jakarta ketemu banyak setan. Jalan ke masjid lupa, tapi jalan ke klub malam apal jalannya, jemaah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hatilah jemaah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita wafat melainkan kita sudah terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Di antara faktor pendukung keimanan, menjaga iman kita adalah menjaga pertemanan kita. Abu Bakar Siddiq mulia, umat Rasulullah paling mulia. Kenapa? Karena umatnya, karena temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mulia, Umar mulia, Utsman mulia, Ali bin Abi Thalib mulia. Para sahabat semua dijamin surga. Kenapa? Karena mereka duduk dengan teman yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Uqbah bin Abi Mu'ayyid masuk Islam. Uqbah bin Abi Mu'ayyid, orang yang benci dengan Rasulullah SAW, ngundang makan. Muhammad, saya undang kamu makan ntar malam di rumah. Rasulullah SAW mengatakan, tidak, saya tidak akan bakal makan di rumah orang kafir kayak kamu. Kalau kamu masuk Islam, saya mau datang. Saya mau datang. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid masuk Islam, jemaah. Masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW pun datang di undangan makanannya. Lalu si temannya Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, dengar Uqbah bin Mu'ayyid masuk Islam gara-gara undangan makan. Disamperin, dipengaruhi hebat sama teman akrabnya. Kamu harus kembali ke agamamu. Kamu tunjukkan bahwa kamu itu musuh buat Muhammad. Caranya gimana? Samperin Muhammad, ludahin mukanya Muhammad. Akhirnya apa yang terjadi, jamaah? Uqbah bin Abi Mu'ayyid datang menemui Rasulullah SAW, diludahin mukanya Rasulullah SAW sampai Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia nggak bisa meludah. Ludah yang mau dia keluarin itu berbalik ke mukanya sendiri. Yauma ya'udzu dzalimu ala yadai. Itulah sebabnya turun ayat yang saya baca tadi. Hari itu dia gigit jari. Gara-gara lo ini gue jadi masuk neraka. Coba. Al-Walid ibnu Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, takjub dengan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar Siddiq. Demi Allah, ini bukan ucapan manusia. Ini ucapan zat yang menciptakan Ka'bah. Badannya lemah, lemes. Dia yakin ini sangat indah ucapan. Dia mau masuk Islam. Datang temennya, setannya. Siapa? Abu Jahal. Nggak jadi masuk Islam. Nah, ini contoh sejarah. Berapa banyak saudara kita ya, nggak mau taat sama Allah karena temannya. Karena fulan. Tidak ada kata terlambat. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang taubat itu kayak nggak punya dosa. Jangan takut dicibir orang. Rasulullah aja dicibir, apalagi kita. Jangan takut dicemooh sama teman Anda. Rasulullah saja dicemooh, jamaah. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menjadikan kehidupan kita yang tersisa ini dipenuhi dengan kebaikan. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك ما سألك به نبيك ونعوذ بك مما عاذ به نبيك. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا بطانة صالحة، اللهم ارزقنا بطانة صالحة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهديها لأحسنها إلا أنت. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، اللهم أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكل إلينا طرفة عين. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, wahai Zat yang bisa menyesatkan dan menyengsarakan siapapun yang Engkau kehendaki, teguhkanlah hati kami di atas iman, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan, teguhkanlah hati kami di atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, wafatkanlah kami dengan kami dalam keadaan ibadah dan taat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami, mulut kami basah dengan zikir, perbuatan kami dengan ketaatan kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya menjadi penghuni-penghuni surga dengan ketaatan kepadamu dan dengan rahmatmu. Dan kumpulkanlah kami bersama dengan Rasulullah SAW, para sahabat di surgamu. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan keluarga kami dan teman-teman kami di surgamu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.